Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan selamat siang kita semua. Minta maaf sebelumnya, tadi harusnya jam 10 pagi kita konferensi pers, tetapi ini kita laksanakan jam setengah 12 karena minta maaf juga tadi saya masih ada buka kegiatan jam 9, rencananya mungkin setengah jam, ternyata mundur sampai di setengah 11 baru sampai, dan kebetulan teman-teman wartawan juga belum lengkap. Kita lanjut dengan pramuka tadi sehingga kita belum bisa laksanakan di jam ini. Mungkin teman-teman sekalian, saya langsung sudah supaya teman-teman kalian ketahui bahwa mengapa ada festival Mengko, festival mini Mengko. Awalnya dari pertama saya datang itu sebelumnya yang dengan Pak Gub itu, sebelum saya masih jadi kepala dinas, saya masih kepala dinas kelautan. Kalau tidak salah di bulan Desember kemarin ya, dengan Pak Gub dan Ibu kita kunjungan di sini, dan kita sempat ke Mengko dan Pak Gub sempat melakukan snorkeling di sana. Dan awalnya saya juga biasa-biasa saja, saya pikir pulau pasir itu dimanapun banyak, dan saya pernah main juga di pulau pasir, salah satu pulau pasir yang ada di Labuan Bajo. Itu mungkin sekitar bulan-bulan Oktober kita pergi. Nah, setelah saya menjadi bupati, PJ Bupati di sini, apa karena saya sebagai PJ ya, atau sebagai kepala daerah ya, PJ kepala daerah, mata hati saya itu akhirnya terbuka dan melihat, ternyata Flores Timur ini indah, sangat indah. Mengapa saya bilang sangat indah? Saya pertama jatuh hatinya itu dengan rest area, yang mana jika kita lihat dari atas itu, yang memang lukisannya Tuhan itu sempurna, tidak ada celah sedikit pun yang. Dan disitulah saya kepingin harus kasih besar ini rest area. Terus semakin kita jalan beberapa kali ke Adonara, oh ternyata Mengko ini memang harus dikembangkan. Karena apa? Letaknya bagus, dan pada saat surut terendah semua pulaunya muncul, tetapi di saat-saat tertentu dia masuk. Nah, itulah yang ingin saya naikin, karena selain pulaunya pulau pasir yang terletak di agak ke dalam keluar, terus dia juga diakhiri oleh pulau kelelawar yang cukup indah, di mana pada saat senja dan subuh kelelawar itu keluar dan masuk itu ribuan, mungkin jutaan ekor. Inilah yang sangat eksotik, sehingga saya melihat kalau ini berarti di dasar lautnya itu pasti bagus, pasti indah. Nah, timbullah saya akhirnya panggil teman-teman yang awalnya cuma jadi Pokja, kita bentuk Pokja untuk Car Free Day, dan akhirnya kita berinisiasi, ayo kita buat festival mini Mengko, yang mana Mengko ini harus dikenal bukan oleh orang Flores Timur, bukan orang Flores saja atau NTT saja, nasionalkan dia. Bahkan kalau bisa mencuat sampai di dunia, oke. Artinya keindahannya tuh tidak, ya mudah-mudahan suatu saat tidak kalah dengan yang ada di Labuan Bajo. Kelebihan Labuan Bajo itu kan dia banyak pulau, kelebihannya dia punya komodo. Kita punya kelebihan di sini, alam bawah lautnya yang bagus. Dan tadi saya bilang karya Tuhan tadi, lukisan-lukisan Tuhan tadi terlalu indah,
sehingga itu jangan dinikmati oleh kita saja tetapi oleh semua orang. Karena apa? Yang ada di floating ini adalah keindahan yang masih tertimbun, belum bangun, belum diangkat. Nah inilah kita harus angkat pelan-pelan. Mungkin hari ini Moko, besok mungkin rest area, mungkin besok lagi di mana lagi. Masih banyak nih di sini yang tenggelam. Bukan tenggelam ya, tertimbun. Ibarat saya pernah bilang bahwa Flores Timur, keindahan alam Flores Timur terutama wisata baharinya itu ibarat mutiara yang masih terkubur, masih tenggelam, dan kita harus bangunkan untuk kita jadikan sebagai potensi yang sangat berharga di mata NTT maupun mata Nusantara, bahkan kalau bisa ke dunia. Nah itu sehingga setelah kami berkonsultasi di pusat juga dan kita Pokja sudah terbentuk, saya dengan Pak Sekda sendiri menghadap Pak Dirjen dan beliau memberikan satu tema tentang peradaban harus dimulai dari laut. Jadi tema yang kita bangun di sini adalah dari laut kita membangun peradaban dan menjaga lingkungan. Kita mungkin melihat sepele tetapi dia besar. Mengapa? Karena laut ini merupakan pemersatu bangsa, pemersatu dunia, di mana orang ini kan Tuhan ciptakan pulau-pulau ini satu dengan satu tidak saling kenal, tapi lewat laut semua akan bisa kenal. Dan jika kita membangun dari laut, saya pikir bukan semua pembangunan kita akan berhasil. Mengapa? Di laut itu kita tidak menanam, kita tidak memupuk, kita tinggal mengambil, tapi harus memelihara. Inilah yang akhir-akhir ini bagaimana kami di KP Provinsi, Kementerian maupun dunia bahkan itu sudah menggalang harus ada konservasi supaya apa yang ada di dalam bisa tetap terpelihara sampai anak cucu. Nah, ada satu hal yang sangat membuat saya kaget. Tadi malam saya bikin foto-foto. Ternyata kita di sini tidak mengenal Meko. Meko tidak dikenal kita, tapi dikenal dunia. Ternyata sudah 25 tahun yang lalu kapal-kapal pesiar, kapal-kapal yang itu sudah selalu parkir di sana di Meko. Bahkan mereka datang itu bawa anak istri, bawa ini, dan berminggu-minggu di sana. Mereka bangun lopo-lopo lengkap itu, terus mereka lakukan snorkeling, mereka jet ski juga di sana. Mereka bersenang-senang sama anak, istri, keluarga, bahkan teman-temannya di sana. Berminggu-minggu. Sementara kita tidak tahu dan kita orang lokal tidak pernah menikmati itu. Itulah yang saya loh, ini kan gambar-gambar lengkap, nanti saya kirim. Ini bagaimana mereka jet ski, bagaimana mereka membangun lopo-lopo, mereka bersenang-senang di sana. Artinya di luar pengetahuan kita, orang di luar sana sudah tahu tentang keberadaan Pulau Meko, kapan dia timbul dan kapan dia tertutup air. Artinya kapan ada pasang yang sangat surut terendah, kapan ada pasang tertinggi sehingga dia tenggelam. Artinya mereka bisa berjemur di sini dan kapal-kapalnya ada. Dan 2 minggu lalu kalau tidak salah ada 2 kapal yang di sana. Nah sementara perda kita sudah ada. Sekali dia bersandar di kita 2,5 juta loh. Belum dia turun snorkeling, sekali dia snorkeling 100.000. Nah, itulah yang saya tadi pagi panggil Pak Sekda, Pak, buat pengadaan Rimbo-Rimbo tambah 2 atau 3, 5 kok, supaya kapal-kapal yang datang deh standar di kita bayar, kan kita ada jasa di sana. Dan konservasi itu mahal. Kenapa? Untuk memelihara yang ada di dalam itu mahal. Sehingga kita juga perlu menarik ke mereka. Inilah
yang bagaimana kita harus mengembangkan, menaikkan Mako ini menjadi salah satu destinasi nasional bahkan dunia, karena yang datang ini kan dari dunia untuk bagaimana Flores Timur bisa dikenal lagi. Mungkin setelah Mako saya akan buat lagi yang mana di Okapunya mungkin, atau Mulubaham sana, atau yang rest area Koma sana. Semua orang harus tahu. Coba kalian nih, kalau misalnya orang yang punya hati yang biasanya itu orang-orang yang biasa hatinya gampang tersentuh, coba tidak usah ini, kita berdiri saja di atas rest area itu, kita lihat di bawah, kita memandang itu 5 menit, 10 menit itu kita rasa apa? Tenang sekali nanti. Kenapa? Lukisan Tuhan kasih ini sangat-sangat sempurna, yang saya terlalu kagum dengan ini. Nah, inilah bagaimana saya kepingin semua wisata alam, terutama wisata bahari yang sudah kita punya ini, Tuhan kasih kita nih, selain yang di barat, di timurnya juga besar, bagus. Selain potensi perikanannya yang begitu, floating ini kan sebagai dapur ikan yang ada di sini, yang bisa membackup seluruh pasokan ikan yang ada di NTT, bahkan keluar ke Jawa dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga punya alam yang begitu indah, yang selama ini saya juga tidak mengerti. Kita sedang tidur semua selama ini. Ayo kita bangun, ayo kita mulai untuk bagaimana kita kembangkan pariwisata bahari ini yang begitu indah, yang Tuhan sudah sediakan. Kita mulai dari Mako, kita bangun peradaban dan kita jaga lingkungan. Nah, saya juga ada kemarin ke Adonara juga. Pas saya lihat, Adonara juga desanya bagus, yang ada kota kaya di sana. Nah, itu juga salah satu yang saya lirik untuk, saya sudah lapor Pak Gubernur juga. Itu juga salah satu destinasi, bakal jadi destinasi wisata yang sudah saya lirik untuk kita kembangkan bersama. Dan ada beberapa hal yang beberapa tempat juga yang di daerah Tanjung Bunga selain Mulubaham, dan kita juga mungkin setelah ini mudah-mudahan ada berkat datang dari kementerian, karena dari kementerian ada 3 direktur yang turun, itu nanti mudah-mudahan sekali dalam waktu dekat ini kita diwujudkan dengan salah satu lokasi trekking di daerah mangrove. Entah nanti mangrove yang mana yang padat, setelah survei bersama nanti baru kita tetapkan di mana. Nah, inilah kita harus bersyukur. Saya juga ya dengan waktu yang sangat minim, tapi saya berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk kita punya Larantuka, untuk kita punya Flores Timur, untuk kita punya Adonara, dan untuk NTT. Ini saja dari saya, berkembang di diskusi.